Coy, kita bakal ngobrolin soal AdSense dan juga revenue. Gue yakin lu semua pasti tertarik kalau misalnya ngomongin soal duit. Kenapa? Karena hampir sebagian besar orang-orang ya setelah YouTube menerapkan sistem AdSense, banyak banget yang pengen jadi YouTuber atau content creator sampai pada akhirnya YouTube sendiri buat syarat khusus. Ya, jadi buat lo semua yang nggak tahu, sebelum adanya syarat khusus kalau nggak salah tuh 1000 subscriber sama 4000 jam tayang gitu ya. Dulu itu orang-orang tuh bukan bebas, bisa langsung menghasilkan uang lewat YouTube. Tapi sebelum itu pula ada lagi momen di mana orang-orang Indonesia, kreator-kreator Indonesia itu masih belum bisa mengiklankan videonya. Jadi ada 3 era nih. Era pertama era orang-orang buat video tanpa memikirkan iklan gitu ya. Yang kedua, era di mana orang-orang tuh bisa buat video dan juga langsung ngiklanin. Dan era yang ketiga, YouTube akhirnya sadar kalau misalnya itu ngebuat chaos dan sampai pada akhirnya harus ada syarat tertentu sampai beberapa channel baru bisa mengiklankan video-videonya. Nah, di video ngopi kesempatan kayak ini gue pengen sedikit ngebahas tentang salah satu video yang baru juga tonton. Ini video dari content creator favorit gue, salah satu content creator favorit gue, namanya Mas Charlie dari channel Penguin Zero gitu ya. Dan buat lo semua yang nggak tahu, dia itu juga mantan Twitch streamer namanya Moist Critical. Dia buat video tanggal 15 Desember 2024 tentang perbandingan revenue dia antara ketika dia jadi Twitch streamer dan juga ketika dia sekarang menjadi content creator YouTube atau streamer YouTube. Dan ini menarik banget karena awalnya gue kira, ini gue udah tahu sebenarnya, kalau misalkan ada perbedaan gap AdSense antara YouTuber lokal ya, YouTuber Indonesia sama YouTuber luar negeri. Gue tahu ada yang namanya CPM atau cost per miles, atau kalau misalnya di Indonesia namanya RPM, rupiah per miles, dimana per 1000 views lu bisa dapat berapa dolar kayak gitu. Dan gue yakin lu semua emang sempat pengen terjun ke dunia kreator, tau lah ada istilah-istilah kayak gitu. Nah, Indonesia sendiri itu punya RPM atau punya CPM tuh yang relatif rendah, kira-kira tuh 0,3 atau 0,4 gitu, tergantung konten di channel lu sendiri. Jadi sebenarnya nih ya, CPM ini agak sedikit tricky. Buat penentuan apakah CPM itu banyak atau enggak di negara tertentu tuh tergantung dari seberapa banyak advertisement dalam mengiklankan di negara tersebut. Nah, Indonesia ini meskipun banyak viewersnya, kalau misalnya CPM itu rendah, ya duitnya bakalan standar-standar aja kalau misalnya dibandingin sama beberapa penonton-penonton dari negara maju gitu ya, di mana di negara maju tersebut banyak banget pengiklan-pengiklan, terus habis itu CPM-nya tinggi. Kita ambillah contoh salah satu website yang emang menyediakan data CPM gitu ya. Jadi AdSense ini ditentukan sama yang namanya CPM. Jadi per 1000 views dapat berapa. Kalau nggak salah tuh CPM paling tinggi tuh ada di negara Amerika Serikat. Kalau nggak salah di Amerika tuh CPM-nya bisa sampai $10 gitu kalau nggak salah. Jadi orang kalau misalnya buat video di Amerika dapat audiens Amerika gitu ya, meskipun viewsnya cuman 10.000, 20.000, tapi kalau misalnya CPM segede gitu, itu bisa lebih banyak dapatnya dibanding ketika lo buat video tapi penontonnya orang-orang Indonesia yang viewsnya bisa sampai 1 juta, 2 juta kayak gitu. Makanya kalau misalnya lo lihat beberapa video-video tutorial pakai kamera segala macam gitu ya, kayak misalnya dari Potato Jet atau segala macam, itu dapat viewsnya standar 10.000, 20.000, itu tetap bisa menghasilkan cuan yang sangat amat banyak gitu. Oke, balik lagi, kita bakal sama-sama lihat dulu data dari CPM ini ya, di setiap negara. Bentar. CPM region, coba kita ambillah contoh salah satu data dari website random. Ini nggak mengkonfirmasi setiap CPM secara real time gitu ya, atau benar-benar real kayak gimana di YouTube gitu ya. Oke, jadi ini ada CPM ya, tapi di sini CPM itu berdasarkan euro ya, UR. Ya, euro itu UR kan sih? Coba UR. Iya betul, UR itu. Nah ya, euro benar. Jadi Indonesia ditempatkan di urutan ke 44 dengan CPM rata-ratanya 0,744 euro. Kalau misalnya di rupiahin berarti 0,7 itu 11.000. Dan ini penipuan. Soalnya channel Rebuatara dan channel Resposi itu CPM-nya kira-kira 0,5 atau 0,4 atau 0,3, tapi kayaknya 0,6 dah, tergantung dari tipe konten, balik lagi. Jadi channel itu punya CPM yang berbeda-beda tergantung dari the majority of penontonnya. Kalau misalnya penonton lu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, pasti tercampur tuh. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Dan kalau misalnya pure Indonesia doang, nah udah wassalam. Tapi lu lihat yang paling tinggi dari mana? Nomor 1 dari US Indonesia dengan CPM rata-rata 10,263. Dan kalau misalnya dirupiahin itu 162.000. Jadi emang perbedaannya gede banget. Nah,
Gue baru selesai nonton videonya Om Charlie kira-kira 15 hari yang lalu, 3 minggu lalu. Pas banget waktu dia upload, gue langsung nonton. Soalnya gue juga penasaran berapa sih uang yang didapat ketika dia buat konten-konten kayak gitu. Nah di video ini gue nggak bakal tampilin full gitu, atau gue nggak bakal nge-play videonya. Gue bakal ngasih kesimpulan doang. Jadi di video ini dia ngejelasin tentang pengalaman dia menjadi streamer Twitch. Terus habis itu dibandingin ketika dia menjadi streamer YouTube. Karena kalau nggak salah tuh di Twitch sendiri dia partner program gitu ya. Jadi emang ada kerjasama atau ada kontrak gitu. Sampai pada akhirnya kontraknya habis, dia pindah ke YouTube. Karena katanya di YouTube lebih gede. Dan dia ngebandingin secara matrix gitu. Perbandingan antara penghasilan dia ketika menjadi Twitch streamer versus penghasilan dia ketika menjadi YouTube streamer. Dan ternyata bedanya jauh banget. Kenapa gue pada akhirnya bahas di video ngopi meskipun gue juga gak akan ngefek gitu sama videonya dia. Karena gini, waktu gue ngeliat video ini gue langsung kepikiran sama salah satu rekomendasi dari temen gue gitu. Beberapa temen gue ada yang rekomendasiin gue buat streaming di Twitch karena di Twitch itu lebih ramah sama streamernya. Terus habis itu secara penghasilan itu lebih banyak. Terus habis secara potongan katanya nggak kopet-kopet amat. Padahal ketika gue lihat datanya ternyata potongannya nggak jauh beda sama YouTube juga gitu. Terus yang paling bikin gue teringat adalah Twitch katanya bisa lebih banyak menghasilkan iklannya. Nah tiba-tiba video ini rilis tanggal 15 Desember. Terus habis itu gue kepikiran soal apa yang diomongin sama temen-temen gue. Kayaknya nggak bener juga gitu ya nggak sih? Cuman balik lagi yang namanya aturan copyright, aturan apa namanya community guidelines segala macam. Dua-duanya sama-sama rese lah menurut gue, YouTube sama Twitch. But look at this bro. Jadi Mas Charlie itu ngasih lihat bener-bener terbuka gitu penghasilan dia ketika menjadi Twitch streamer dan juga ketika dia menjadi YouTube streamer. Dia ngambil contoh salah satu streaming dia yang paling banyak ditonton di Twitch dengan maksimal penonton dia bisa sampai 75.000. Dan gue yakin kita semua pasti udah pada sama-sama tahu gitu ya, di Indonesia juga bahkan ada streaming yang penontonnya bahkan bisa sampai beratus ribu gitu, bahkan bisa sampai berjuta-juta. Kayak misalkan ISOSpeed gitu, bisa berapa juta tuh yang nonton tuh anjir. Kalau nggak salah tuh bisa sampai sejutaan gak sih? 1 million gak sih waktu dia streaming pertama di Jakarta. Terus nah dengan 75.000 penonton maksimalnya dia Om Charlie gitu di Twitch, dia bisa menghasilkan $11.000. $11.000 sekali stream man. God damn. Orang pajak langsung kayak wow, jadi streamer aja kali ya. Ya. Dia kira-kira stream 13 jam gitu ya. Terus habis itu rata-rata penontonnya 25.000 dan jumlah subscription yang bisa dihasilkan gitu waktu dia stream bisa sampai 2.000-an. Oke, ini 11.000. Nah, yang menariknya dia akhirnya buka-bukaan dapur juga. Oke, dia ngebandingin sama penghasilan yang dia dapat ketika menjadi creator atau streamer YouTube. Dan lucunya adalah kan tadi tuh dia ngebandingin streamingnya Twitch yang paling banyak ditonton gitu ya. Nah di YouTube dia cuma ngambil contoh dari streamingnya dia ketika dia main Starfield. Yang mana katanya itu bukan highest peak watched streamnya dia gitu. Nah jadi di live streaming dia yang main Starfield ini penonton maksimalnya itu cuma sampai 38.000 dan dia cuma streaming kira-kira 4 jam. Ya nggak sih? Di sini di thumbnail dikasih tahu ya ini 4 jaman kayak gitu. Rata-rata orang yang nonton streamnya dia cuma 1 jam 28 menit. Tapi lo harus tahu berapa banyak yang dihasilkan. Cuannya ya. Yes, this is the cuan ya. $84.000. Gokil. Sekali stream main Starfield 4 jam dibandingin sama Twitch men 12 jam. Gokil, bedanya jauh banget men. Dan menariknya di sini adalah lu bisa lihat gitu ya. Lu bisa lihat dari mana aja duitnya. Ada yang dari super chat dan gift yang cuma $1.500. $1.500 nggak cuman sih. Membership yang $2.400 dan juga total iklan yang ditonton sama orang-orang gitu yang bisa menghasilkan uang bisa sampai 79.000. Dan yang menariknya di sini adalah Om Charlie juga ngasih tahu ternyata yang ngebuat cuannya itu banyak bukan ketika orang-orang lagi nonton streaming lu dan habis itu dapat iklan. Tapi pada akhirnya yang ngebuat live streaming ini banyak banget revenue-nya adalah ketika live streamingnya berubah menjadi video. Ketika live streaming berubah menjadi video replyan dan orang-orang nonton replyan itu sendiri. Perbandingannya itu gede banget. Kalau misalkan orang nonton iklan lewat live streaming itu cuma dapat 1.600 doang. Tapi ketika emang orang nonton iklan langsung lewat video replyan, nah itu bisa dapat sampai 78.000 $. Jadi perbandingan itu gede banget. Makanya ini video ngopi sebenarnya nggak cuma buat
penonton-penonton ngopi yang emang penasaran gitu berapa AdSense yang didapat sama YouTuber-YouTuber favorit gitu, enggak. Tapi ini juga buat kreator-kreator juga, biar jadi pengingat kalau misalkan donation gak selamanya bisa bertahan untuk selalu ngebuat lu bisa tetap stay, bisa makan dan itu bisa menghasilkan uang gitu. Suatu saat nanti mungkin penonton-penonton lu itu bakalan pergi ninggalin lu juga, dan pada akhir lu juga tetap bergantung sama namanya AdSense. Jangan lupa harus buat video-video original gitu ya, video-video yang sengaja bisa menghasilkan AdSense yang pada akhirnya lu bisa tetap stay living juga kayak gitu. Gue sendiri udah ngerasain AdSense video biasa kayak gimana, donation live streaming kayak gimana, dan emang nggak bisa dipungkiri gitu. Ketika lu udah punya komunitas yang kuat, ketika lu udah punya penonton-penonton yang sengaja pengen atau rela nonton itu sampai berjam-jam, dan dia benar-benar bisa ngapresiasin lu lewat donation gitu, emang bisa bikin lupa kalau misalnya lu tuh harus buat video juga yang kayak gini gitu. Makanya gue ingetin lagi nih secara sistem AdSense gitu ya, tetap aja yang lebih tinggi itu ketika lu buat video terus habis itu videonya bisa menghasilkan AdSense atau iklan itu sendiri. Mantap ya. Jadi dari sini ada yang pengen jadi content creator. Gue jadi cosplay Bang Eno nih. Dulu inget banget gue beberapa tahun yang lalu gitu ya, waktu Bang Eno mulai-mulai gitu tuh, dia kan sering buat video tutorial cara jadi YouTuber gimana ya. Terus sekarang udah gak buat sama sekali kan, mungkin udah kapok gitu jadi trainer. Orang-orang yang jadi YouTuber udah pada sengklek aja. Udah gak jelas. Mana akhir-akhir ini banyak banget drama VTuber lagi ya, elah. Oh ya, sebagai catatan tambahan aja. Mungkin sebagian yang terlalu semua pasti pada mikir kayak, oh gue pernah nontonin konten kreator favorit gue yang viewsnya bisa sampai 60 ribuan, 2 kali lipatnya dibanding Charlie, YouTuber Indonesia. Apakah revenue atau penghasilannya segini banyaknya juga? Jawabannya kagak gitu ya. Soalnya gue harus ngingetin lo ada yang namanya CPM, cost per mile, dimana Indonesia itu lebih kecil dibanding Amerika, bahkan kecil banget gitu ya. Kalau misalnya Amerika bisa sampai $10, Indonesia cuma sampai $0,4 atau 4 cents doang gitu ya. Jadi kalau misalnya dibandingin sama Charlie, jelas bedanya jauh banget. Meskipun viewsnya berjuta-juta dibanding sama Charlie yang cuma beberapa ratus ribu gitu ya, tetap aja secara CPM beda dan secara penghasilan pun tentu saja beda. Yang jelas kalau misalnya kita ngomongin soal informasi pendapatan penghasilan seseorang ini adalah salah satu topik yang sensitif. Gue nggak terlalu ngerekomendasiin lu buat nyari tahu secara spesifik gitu ya berapa penghasilan dia dapat sama content creator. Karena apa? Karena ya orang-orang mungkin nanti bakalan lupa kalau misalkan ya semuanya tuh dilihat dari hasil akhirnya doang, padahal masih ada proses yang emang mereka bangun dari awal sampai pada akhirnya bisa sampai di tahapan seperti ini ya. Kita hormatin content creator lah, sama-sama yang sampai pada akhirnya nutup rapat informasi penghasilan dia itu berapa, oke? Yang jelas itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah dengerin neping gue selama beberapa menit. Sekali lagi ini salah satu informasi yang menarik, cuman menurut gue sekedar buat chit-chat doang, oke? Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi itu aja gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.